Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan dengan saya Tarmadi. Di sini pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang salah satu materi pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, yaitu tentang senam lantai. Untuk senam lantai sendiri, di sini nanti kita akan belajar tentang sejarah senam lantai dulu, di mana senam lantai ini berasal dari, untuk senamnya sendiri berasal dari kata gimnastik yang berasal dari bahasa Inggris, dan untuk bahasa Belandanya nanti berasal dari kata gimnastik yang merupakan bahasa serapan dari bahasa Yunani, yaitu tentang gymnos. Kata gymnos yang berarti telanjang. Ini saya kutip dari seorang ahli, yaitu Wardani, tahun 2012. Memang dulu dikenal dalam bangsa Yunani itu untuk atlet senam memang kebanyakan telanjang atau tidak berpakaian. Kemudian di Yunani sendiri ada istilah gimnastik yang merupakan turunan dari kata gymnazin yang berarti berlatih atau melatih diri. Kemudian untuk cabang senam ini tidak lepas dari peran seorang tokoh yang bernama Johann Christian Friedrich Guthmund yang menciptakan gerakan senam secara sistematis, yang dimana untuk gerakan senam itu disebut dengan istilah gimnastik Vorführungen. Dan berkat jasanya, seorang Guthmund ini dinobatkan sebagai bapak senam dunia. Jadi nanti misalnya ditanya siapa bapak senam dunia. Untuk selanjutnya, dalam senam lantai ini nanti kita mengenal hakikat senam itu sendiri. Sebenarnya pengertian dari senam itu apa sih? Senam adalah suatu cabang olahraga yang melibatkan performa gerakan yang membutuhkan kecepatan dan keserasian gerak fisik yang teratur. Jadi itulah pengertian senam. Kemudian untuk selanjutnya kita ke materi pokok bahasan kita tentang senam lantai. Sebenarnya pengertian dari senam lantai itu seperti apa? Senam lantai atau yang disebut dengan istilah floor exercise adalah satu bagian dari rumpun senam di mana gerakan-gerakan senam itu dilakukan di atas lantai dengan beralaskan matras. Jadi namanya senam lantai pasti juga dilakukan di lantai dengan biasanya beralaskan matras. Nah, di sini saya menampilkan beberapa sistematika tujuan dari senam. Secara umum, yang pertama itu melatih daya tahan, kemudian juga melatih power, juga melatih kekuatan atau strength, menambah kelincahan atau agility, kemudian melatih kelenturan atau flexibility, keseimbangan, balance, dan terakhir ada coordination atau koordinasi. Kemudian di sini saya menampilkan beberapa bentuk jenis dari senam lantai. Meskipun tidak saya sebutkan semuanya karena ini nanti ada banyak sekali. Yang pertama ada guling ke depan atau lebih familiar kita istilahkan dengan roll depan atau dalam bahasa Inggrisnya forward roll. Yang kedua ada guling ke belakang, ini kebalikannya, atau istilahnya roll belakang. Yang ketiga ada lompat harimau, disebut juga dengan istilah tiger sprong. Yang keempat ada meroda. Kemudian ada lompat kangkang.
berdiri dengan kepala, cop stand atau juga diistilahkan dengan headstand. Kemudian berdiri dengan tangan atau istilahnya handstand. Kemudian juga ada kayang dan ada juga sikap lilin. Dan untuk selanjutnya ada guling lenting yang juga sering kita kenal lebih familiar dengan istilah roll keep. Itu untuk macam-macam jenis senam lantai. Sebenarnya masih banyak cabang yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa manfaat apabila kita nanti rutin secara teratur dan dengan teknik yang benar melakukan senam lantai, di mana senam ini pasti bisa menambah kelincahan tubuh. Jadi otomatis untuk agility kita nanti bisa semakin meningkat. Yang kedua, yaitu bisa memperkuat otot lengan, kaki, paha, pinggang, perut, dan dada, di mana semua organ tubuh tersebut nanti juga akan terlibat langsung dalam aktivitas senam lantai. Yang ketiga, bisa menambah kekuatan fisik, itu pasti, karena senam lantai juga merupakan salah satu aktivitas fisik dalam bentuk senamnya. Kemudian selanjutnya bisa melatih balance atau keseimbangan tubuh. Selain itu bisa memperbaiki postur tubuh kita, melatih fokus, kemudian bisa melancarkan sirkulasi darah, dan terakhir yaitu meningkatkan kesehatan jantung atau kardiovaskuler. Untuk selanjutnya dalam senam lantai ini ada beberapa gerakan. Yang pertama nanti kita akan belajar untuk gerakan berguling ke depan atau forward roll. Pengertian dari roll depan adalah gerakan berguling ke arah depan yang dimulai dengan tengkuk. Tengkuk adalah bagian leher bagian belakang, kemudian disusul punggung, kemudian pinggang, dan terakhir panggul bagian belakang. Macam-macam dari roll depan atau guling depan. Satu ada guling depan kaki lurus, guling depan split, guling depan lenting, dan guling lenting di atas peti lompat, seperti itu. Kemudian peti lompat. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari cara melakukan gerakan guling depan yang benar. Tekniknya seperti apa? Tekniknya seperti ini. Yang pertama, ambil posisi jongkok dengan kedua telapak tangan di matras dan dagu diarahkan ke dada. Teknik yang kedua, luruskan kedua tungkai, berat badan ditumpukan pada kedua tangan, kemudian letakkan pundak di atas matras. Setelah itu, tolak kedua tungkai hingga tubuh menggelundung, dan sebelum kedua kaki mendarat, letakkan kedua tangan di lutut. Dan untuk selanjutnya, sikap akhir dari gerakan guling depan ini yaitu kembali jongkok, kemudian kembali berdiri, seperti itu. Kita lihat ilustrasi gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi posisi 1 ini untuk gerakan rangkaiannya mulai dari posisi jongkok, kedua telapak tangan di matras, kemudian dagu diarahkan ke dada, kemudian setelah itu dilanjutkan gerakan berikutnya sampai sikap akhirnya jongkok kemudian kembali berdiri. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita mengenal cara memberikan bantuan guling depan. Pertama, peganglah kepala bagian belakang dengan membantu menekuk dan menolak kedua lutut. Kemudian yang kedua, nanti dorong punggung saat kembali ke sikap semula. Jadi seperti ini.
Kemudian yang ketiga, membantu menekukkan kepala dan menempatkan di lantai antara kedua tangan. Jadi seperti ini. Nah, nanti untuk gambarnya kurang lebih seperti ini. Setelah roll depan, kita mengenal teknik yang kedua, yaitu latihan berguling ke belakang atau roll belakang, atau juga diistilahkan dengan backward roll. Dimana pengertiannya, roll belakang ini adalah gerakan berguling yang dimulai dari pinggul, kemudian disusul pinggang bagian belakang, punggung, kemudian kepala bagian belakang, dan yang terakhir kedua kaki. Ini merupakan rangkaian gerakan yang kebalikan dari roll depan, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada beberapa macam guling ke belakang, diantaranya satu guling belakang dengan kaki ditekuk, yang kedua guling belakang akhiran kaki lurus, yang ketiga ada guling belakang awalan kaki lurus, kemudian guling belakang split, dan yang terakhir guling belakang stud. Selanjutnya itu cara melakukan gerakan guling ke belakang. Untuk guling ke belakang, yang pertama ambil posisi jongkok dengan kedua tangan dibengkokkan dan telapak tangan menghadap ke atas di samping telinga. Kemudian arahkan dagu ke dada dan lengkungkan tubuh. Lalu gulingkan tubuh ke belakang mulai dari tumit, kemudian panggul, disusul pinggang, kemudian punggung dan pundak. Setelah itu, ketika posisi pundak menyentuh matras, tolakkan badan hingga menggelundung. Kemudian sampai sikap akhirnya, yaitu kembali jongkok, kemudian dilanjutkan dengan berdiri seperti itu. Kemudian silahkan disimak untuk ilustrasi gambar untuk guling belakangnya, yaitu mulai dari gambar 1 sampai dengan gambar 7. Langkahnya kurang lebih seperti itu. Kemudian cara memberikan bantuan guling belakang. Yang pertama yaitu topang dan doronglah pinggang teman ke arah belakang. Kemudian angkat panggul dan bawalah ke arah guling belakang. Bisa dilihat pada ilustrasi di bawah, yaitu tentang cara memberikan bantuan guling ke belakang. Kemudian kita ke latihan yang ketiga, atau jenis atau macam latihan senam lantai yang ketiga, yaitu tentang guling lenting atau yang diistilahkan dengan roll keep, di mana guling lenting adalah suatu gerakan melentingkan badan ke atas depan yang diawali dengan sikap setengah guling ke depan, di mana posisi kedua kaki rapat dan lututnya lurus. Kemudian untuk gerakan lanjutannya nanti dengan lecutan kedua kaki ke atas depan dibantu tolakan kedua tangan. Cara melakukannya seperti apa? Cara melakukan aktivitas guling lenting ini yaitu posisi awal dilakukan dengan berdiri tegak menghadap matras, kemudian kedua kaki rapat dan kedua tangan di atas. Setelah itu bungkukkan kaki ke depan hingga telapak tangan menyentuh matras dan posisi telapak tangan dibuka selebar bahu. Yang ketiga,
Masukkan kepala di antara kedua tangan hingga dagu menyentuh dada. Dan selanjutnya tekuk kedua siku, tangan dan lutut, lalu letakkan tengkuk pada matras. Gerakan selanjutnya, dorong badan ke depan, kemudian melakukan gerakan berguling seperti biasa. Ketika punggung menyentuh matras, tungkai kaki berada di atas kepala. Lalu kaki lemparkan ke depan, dibantu tolakan kedua tangan hingga posisi badan melenting ke atas. Karena ini merupakan teknik guling lenting atau roll keep. Gerakan akhir seperti biasa, nanti berdiri tegak, kedua kaki rapat dan tangan di ke atas. Ilustrasi gambarnya dari gambar 1 sampai dengan gambar 6 kurang lebih rangkaian gerakannya seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu cara memberikan bantuan untuk guling lenting. Yang pertama, membantu dengan melemparkan kedua kaki ke arah depan atas. Kemudian tarik tangan orang yang melakukan guling lenting menuju ke depan atas. Lalu bantu dengan menahan punggung pelaku guling lenting tersebut. Untuk lebih lengkapnya bisa kita lihat pada ilustrasi gambar di bawah ini.